Salam, perkenalkan nama saya Adri Gregorius dengan NIM 24101026. Prodi PKK 1 semester 1 Makul Ilmu Sosial Dasar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan diktat mata kuliah Ilmu Sosial Dasar semester 1 yang telah saya susun selama 1 semester. Saya telah mengikuti 16 pertemuan. Nah, di dalam 16 kali pertemuan itu dijelaskan berbagai macam hal positif tentang ilmu sosial dasar. Untuk itu, saya menyusun diktat ini untuk pembelajaran saya dan teman-teman semua. Di dalam diktat ini telah tersusun 16 materi selama 16 kali pertemuan. Baiklah, saya akan membaca materi-materinya. Nah, materi yang pertama yaitu ilmu sosial dasar. Hal ini menjelaskan mengenai dasar-dasar ilmu sosial, konsep dan perkataan yang digunakan untuk memahami interaksi dalam masyarakat. Pertemuan kedua yaitu individu dan masyarakat. Hal ini menjelaskan hubungan antara individu dan masyarakat serta bagaimana keduanya saling mempengaruhi. Di pertemuan ketiga yaitu interaksi sosial. Hal ini menjelaskan mengenai proses komunikasi dan hubungan antar individu dalam konteks sosial serta faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi tersebut. Di pertemuan keempat menjelaskan mengenai nilai-nilai dan norma sosial. Hal ini menjelaskan mengenai pentingnya nilai dan norma dalam masyarakat serta bagaimana keduanya membentuk perilaku individu. Di pertemuan kelima menjelaskan mengenai kebudayaan. Hal ini banyak menjelaskan mengenai pengertian kebudayaan, elemen-elemen yang membentuk kebudayaan dan perasaan dalam kehidupan sosial. Di pertemuan ke-6 yaitu struktur sosial. Hal ini menjelaskan mengenai penjelasan tentang struktur sosial termasuk lapisan masyarakat dan peran masing-masing individu dalam struktur tersebut. Di pertemuan ke-7 yaitu lembaga sosial. Hal ini menjelaskan mengenai definisi lembaga sosial, fungsi dan perannya dalam mengatur kehidupan sosial di masyarakat. Di pertemuan ke-8 UTS. Di pertemuan ke-9 mengenai mobilitas sosial dan perubahan sosial. Hal ini menjelaskan mengenai konsep mobilitas sosial, faktor-faktor yang mempengaruhi serta dampaknya terhadap struktur masyarakat. Di pertemuan ke-10 menjelaskan mengenai perubahan sosial di era globalisasi. Hal ini juga menjelaskan bagaimana globalisasi mempengaruhi perubahan sosial dan budaya di berbagai belahan dunia. Di pertemuan yang ke-11 menjelaskan mengenai masalah sosial, kemiskinan dan pengangguran. Hal ini juga banyak menjelaskan mengenai analisis tentang kemiskinan dan pengangguran sebagai masalah sosial yang harus diatasi. Di pertemuan ke-12 menjelaskan mengenai kesenjangan ekonomi dan keterbatasan akses pendidikan. Hal ini juga menjelaskan mengenai diskusi mengenai kesenjangan ekonomi dan dampaknya terhadap akses pendidikan di masyarakat. Di pertemuan ke-13 menjelaskan mengenai diskriminasi, intoleransi, dan kerusakan lingkungan. Hal ini mengenai dan membahas tentang kajian isu diskriminasi, intoleransi, dan dampak-dampak kerusakan lingkungan terhadap masyarakat. Di pertemuan ke-14 membahas masalah kesehatan dan kriminalitas. Hal ini juga membahas mengenai hubungan antara masyarakat, masalah kesehatan, dan tingkah kriminalitas dalam masyarakat. Di pertemuan ke-15 mengenai konflik sosial dan interaksi sosial. Hal ini juga menjelaskan analisis tentang konflik sosial, penyebabnya dan cara interaksi sosial dapat mempengaruhi hal-hal dan konflik-konflik yang ada di Indonesia. Di pertemuan yang ke-16 yaitu masalah sosial dengan solusinya. Hal ini menjelaskan mengenai identifikasi bagaimana masalah sosial dan pemahaman sosial yang mungkin diterapkan. Materi-materi ini memberikan manfaat yang komprehensif mengenai dinamika sosial dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat modern. Nah, saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk menjelaskan materi-materi penting ini.
dalam satu semester, dalam 16 pertemuan. Semoga penjelasan yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika masyarakat dan tantangan yang dihadapi. Mungkin itu saja pembahasan mengenai materi-materi yang telah saya susun. Saya ucapkan terima kasih dan salam damai Kristus.